Usai jeda, saudara, kita akan melihat sebuah kisah dari seorang ibu hamil di Desa Kopea, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, di Sulawesi Barat yang terpaksa melahirkan di pinggir jalan saat menuju puskesmas. Hal ini terjadi karena kondisi jalan desa yang rusak parah dan sulit dilalui kendaraan. Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakebuming Raka meninjau gedung gereja paroki Bunda Hati Kudus Yesus di Sulawesi Utara yang sempat terdampak akibat diguncang gempa magnitudo 7,6. Pada kunjungan itu, Wakil Presiden didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus meninjau secara langsung kerusakan yang terjadi di gedung gereja. Kedatangan Wapres Gibran disambut antusias warga yang sudah menunggu sejak pagi. Wakil Presiden meminta pihak gereja untuk dapat membuat proposal guna perbaikan gedung gereja. Pihak gereja menyebut total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan gereja diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. 1, 2, 3. Gibran nanya tentang kerusakan-kerusakan yang ada di dalam gereja. Terus saya berikan laporan atau informasi bahwa yang kerusakan yang terjadi itu lebih banyak ke plafon yang ambruk, ya, dan itu ambruk total di dalam. Mungkin saudara-saudara bisa lihat tadi di dalam gereja, lantas di bagian atas gereja ini juga sambungan-sambungan yang ada itu kayaknya retak berat. Selanjutnya, saudara, kita ada kisah ini di mana kondisi jalan yang rusak menyulitkan warga desa Kopea, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat untuk mencapai fasilitas kesehatan. Di sana ada seorang ibu yang hamil terpaksa melahirkan di pinggir jalan saat menuju ke puskesmas. Perjalanan panjang menuju puskesmas harus ditempuh Ratna yang tengah hamil tua dan segera melahirkan. Ratna yang tinggal di Desa Kopeang, Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, bersama sejumlah kerabatnya, mesti melalui akses yang tidak memadai untuk bisa mencapai fasilitas kesehatan. Saat mobil menempuh perjalanan sekitar 5 km dari desa, Ratna tiba-tiba merasakan kontraksi dan kesakitan hebat. Mobil terpaksa berhenti di jalan menanjak karena sang ibu hamil sudah tak sanggup menahan rasa sakit. Keputusan pun diambil. Ratna segera turun dari mobil dan akhirnya terpaksa melakukan persalinan di atas tanah dengan beralaskan sarung. Dengan dibantu kerabat dan warga beserta peralatan seadanya, proses persalinan berjalan dengan baik. Usaha untuk melanjutkan perjalanan menuju puskesmas dibatalkan dan bayi serta ibunya dibawa kembali ke desa. Desa Kopeang sebenarnya memiliki puskesmas pembantu dengan 1 orang bidan dan 2 tenaga perawat. Namun fasilitasnya disebut belum memadai sehingga banyak warga terpaksa dirujuk ke puskesmas Tapalang. Bupati Mamuju pun meminta maaf atas apa yang terjadi pada Ratna. Terlebih hal ini karena kondisi jalan rusak yang telah berlangsung sangat lama. Mohon maaf kepada masyarakat Mamuju, terutama masyarakat saudara-saudaraku yang ada di Kopeang, Bela, Kalumpang. Kami belum maksimal mengintervensi terutama infrastruktur jalan yang ada di daerah itu. Bukan karena kami tidak mau, karena memang kondisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Mamuju yang belum memungkinkan untuk mengintervensi semua. Mudah-mudahan dengan viralnya Ibu Ratna yang melahirkan di jalan itu bisa pemerintah pusat bisa terketuk hatinya untuk bisa membantu kita yang ada di Kabupaten Mamuju. Warga menyebut kondisi jalan menuju Desa Kopeang sudah bertahun-tahun rusak dan tidak bisa dilalui ambulans. Akses ke puskesmas Tapalang berjarak 20 km sehingga warga sakit ataupun ingin melahirkan seringkali harus dibawa menggunakan mobil jenis jeep atau ditandu. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Mamuju, Sulawesi Barat. Berita lainnya, saudara.